Saya percaya setiap Anda dan saya pasti sudah sering mendengar kesaksian orang-orang yang mengalami mujizat dan kesembuhan saat mereka makan tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus yang mereka lakukan. Dan saya juga percaya kesaksian itu membangkitkan iman Bapak Ibu Saudara semuanya. Berbagai jenis persoalan, masalah, sakit, penyakit bisa dituntaskan oleh karena iman kepada tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya kita makan tubuh dan darah Yesus, makan perjamuan Tuhan Yesus itu dengan cara yang benar. Sebab penulis Alkitab yaitu Rasul Paulus berkata dalam suratnya di dalam 1 Korintus pasal 11 bahwa banyak di antara jemaat pada gereja mula-mula yang menjadi lemah, bahkan sakit, dan tidak sedikit yang mati. Tentu mati di sini bicara soal mati sebelum waktunya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Alkitab menjelaskan, Paulus tuliskan bahwa semua itu karena mereka gagal discerning the Lord's body, gagal memahami, mengerti sungguh-sungguh. Terjemahan lain mengatakan mereka tidak menghormati, tidak menghargai korban tubuh Kristus di kayu salib. Dan itu sebabnya mereka mengalami yang tadi sudah disebutkan. Mereka menjadi lemah, mereka menjadi sakit, bahkan tidak sedikit yang mati. Tetapi sebaliknya, tentu saja, kalau kita makan dengan cara yang benar, Paulus katakan, dengan discerning the Lord's body, mengenali tubuh Kristus, terpecah bagi kita, tubuhnya hancur bagi kita, dialah yang menanggung segala penyakit kita, dialah yang menanggung segala sengsara dan penderitaan kita, maka Alkitab bilang, kita justru sebaliknya akan mengalami kebebasan dari penghukuman. Betul Bapak Saudara? Kalau tadi menjadi sakit dan lemah dan mati sebelum waktunya, kalau kita makan dengan cara yang benar, kita uji diri kita perhatikan untuk apa tubuh itu di kayu salib tubuh Yesus hancur, yaitu untuk saudara dan saya mengalami kesembuhan, kesehatannya, maka kita akan kuat, sehat, dan mengalami hidup yang panjang umur, tidak mati sebelum waktunya. Nah saudara, hal ini begitu sederhana. Alkitab selalu mengaitkan. Seringkali kita lihat Yesus ketika dia menyembuhkan orang sakit. Anda masih ingat orang yang sedang lumpuh itu? Dia berkata, dosamu sudah diampuni. Bangkit berdiri, angkat tilammu dan pulang. Dan orang-orang Farisi kebingungan siapa dia mengampuni dosa. Itulah yang Yesus kerjakan. Bahwa ketika dosa diampuni, penyakit juga disembuhkan. Ini bagian dari mengenali atau discerning the Lord's body. Kita tahu bahwa tubuh Yesus yang hancur di kayu salib mengeluarkan darah. Dalam darahnya ada pengampunan dosa. Ketika dosa diampuni, penyakit juga disembuhkan. Itu sebabnya setelah Yesus mengadakan begitu banyak mujizat, salah satu penulis Injil menuliskan bahwa hal itu terjadi untuk menggenapi firman yang diucapkan Nabi Yesaya. Bahwa sesungguhnya penderitaan kitalah yang dipikulnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan Rasul Petrus juga kembali mengutip kata-kata Nabi Yesaya itu di dalam suratnya. Dia berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Nah Bapak Ibu, yang menarik dari perjamuan kudus kalau kita lakukan dengan cara yang benar, maka Bapak Ibu, entah Anda mengalami secara instan atau secara bertahap kesembuhan dan mujizat yang Anda butuhkan, Anda tidak ada di bawah tekanan. Alkitab bilang Anda bisa lakukan setiap hari perjamuan kudus dengan cara yang benar ini Bapak Ibu. Ya, sebab dalam gereja mula-mula kita melihat bahwa tiap hari umat Tuhan dalam gereja mula-mula mereka memecahkan roti dari rumah ke rumah. Dengan kata lain, mereka dapat makan dari tubuh dan darah Kristus yang tercurah di Kalvari itu. Mereka diingatkan kembali akan kematiannya untuk memulihkan mereka dari dosa, menyembuhkan tubuh mereka yang sakit, memberikan hidup Kristus di dalam hidup mereka itu, maka mereka makin sehat, makin kuat. Alkitab katakan tiap hari Tuhan menambah jiwa-jiwa. Artinya Bapak Ibu, ada kualitas, ada kuantitas yang bertambah
ketika orang melakukan persekutuan yang benar dengan tubuh dan darah Yesus. Nah, apapun persoalan yang Anda hadapi saat ini, sakit penyakit, kelemahan tubuh, dengar baik Bapak Saudara. Ingat, tiap kali Anda melakukan makan dari perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Yesus, kenali untuk apa tubuhnya hancur. Untuk Anda mengalami kesembuhan. Untuk apa darahnya tercurah? Untuk Anda disucikan dari segala dosamu selama-lamanya. Begitu dahsyat, begitu Anda mengerti, Paulus katakan, Anda tidak mendatangkan hukuman. Tapi sebaliknya, Anda mendatangkan kekuatan, tubuh yang sehat, umur panjang, hidup Kristus dalam hidup Anda. Siapa makan tubuh dan darahku, Yesus bilang, ia hidup oleh aku. Untuk menolong Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, Anda yang rindu untuk mengalami kuasa dari tubuh dan darah Yesus yang ajaib dan luar biasa bagi hidup Anda, maka saya akan membantu saudara untuk membimbing saudara atau memimpin saudara dalam perjamuan kudus yang akan saudara lakukan setiap hari. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Malam pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan daku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Tubuh Yesus hancur di kayu salib supaya tubuh kita sehat, sembuh, hidup oleh Yesus. Kuasa kebangkitannya. Dalam nama Yesus kita terima dengan iman. Kemudian sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur ini? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Darah Yesus ditumpahkan untuk pengampunan dosa Anda dan saya. Kita dijadikan ciptaan baru. Terima hati yang baru, roh yang baru. Roh Allah tinggal di dalam batin kita. Kita diangkat menjadi anak Allah. Berhak atas semua janji Allah. Kami terima pengampunan dosa oleh darah Yesus di dalam nama Yesus. Sekarang Bapak Ibu ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengampuni dosaku. Terima kasih, Engkau melepaskan aku dari segala ikatan, segala kuasa dan belenggu dosa, kuasa setan, kuasa gelap, sudah dipatahkan di kayu salib. Setiap kutuk selesai, it is finished di kayu salib itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami panjang umur, kami tidak akan mati sebelum waktu Tuhan. Kami terima dengan iman. Kami bebas dari penghukuman. Tubuh dan darah Yesus hidup di dalam hidup kami. Kami hidup oleh kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Terima kasih. Kami dikuduskan, disucikan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati dengan hidup Kristus yang penuh dengan kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan itu setiap hari. Pegang bagian yang sakit, ucapkan syukur, terima kasih, aku sudah sehat, aku sudah sembuh. Itu bisa terjadi instantly. Begitu banyak kesaksian secara langsung terjadi mujizat yang Anda perlukan. Bisa juga terjadi secara gradually. Makin hari Anda makin merasa baik, makin merasa sehat. Itu yang terjadi ketika saya mengalami sakit terkena virus Corona COVID-19 beberapa bulan yang lalu. Dan hari-hari ini, sejak 3-4 bulan ini, kami lakukan perjamuan kudus satu keluarga as a family. Tiap malam hari sebelum tidur, kami baca Alkitab, kami baca renungan secara bergiliran, kami memuji menyembah Tuhan,
Dan kami mengingat korban tubuh Tuhan seperti gereja mula-mula. Setiap hari mereka memecahkan roti dari rumah ke rumah. Dan Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan, pertumbuhan, kualitas dan kuantitas. Sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagiku. Hapuskan semua dosaku, sucikan segenap hidupku. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagiku. Sembuhkan semua sakitku, pulihkan segenap hidupku. Yesus Tuhan, darahmu sucikanku, bilurmu Tuhan menyembuhkanku. Yesus Tuhan, darahmu sucikanku, bilurmu Tuhan menyembuhkanku. Oh Yesus Tuhan, darahmu sucikanku, oh bilurmu Tuhan menyembuhkanku. Yesus Tuhan, darahmu sucikanku, bilurmu Tuhan menyembuhkanku selamanya. Dimanapun Anda berada saat ini, terima kesembuhan oleh karena tubuh yang terpecah di kayu salib, darah yang tertumpah di Kalvari. Dengan iman katakan, Yesus Tuhan, darahmu sucikanku, bilurmu Tuhan menyembuhkanku. Yesus Tuhan, darahmu sucikanku, bilurmu Tuhan menyembuhkanku selamanya. Oh, Engkau baik Tuhan Yesus. Oleh bilurmu kami sembuh, oleh korban karya salibmu Tuhan, kami pulih, kami bebas, kami sehat, kami kuat di dalammu. Oh, apapun boleh terjadi, ada tubuh dan darahmu yang tercurah bagi kami. Yesus Tuhan, darahmu sucikanku, bilurmu Tuhan menyembuhkanku. Yesus Tuhan, darahmu sucikanku, bilurmu Tuhan menyembuhkanku, memulihkanku. Ekonomimu pulih, menyembuhkanku, kesehatanmu pulih, menyucikanku, lepas dari semua ikatan setan dan dosa, memulihkan, menyembuhkan. Darah Yesus, tubuh Yesus yang tercurah sudah menyembuhkan, memulihkan setiap keadaan kami. Amin.